Halo sahabat pecinta aglonema, kita bertemu kembali dengan saya petani sederhana aglonema yang berbagi tips dan cara menanam aglonema dengan cara yang mudah dan sederhana. Kali ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menanam aglonema supaya rimbun dan cepat tumbuh tunas, dan juga pertumbuhan daunnya bisa lebih besar. Nah, berikut ini hal-hal yang harus kita lakukan. Untuk yang pertama yang perlu kita perhatikan, yang menjadi dasar utama pertumbuhan aglonema itu di media tanam. Karena media tanam merupakan faktor paling penting untuk pertumbuhan aglonema. Untuk media tanam yang baik, bisa sebagai referensi bahannya teman-teman boleh pakai sekam mentah, sekam bakar, kohe kambing, dan juga memakai kokopit. Kalaupun teman-teman punya pasmal atau akar pakis boleh dicampur juga. Dan yang paling terpenting untuk media tanam semua harus kita fermentasi supaya bebas dari bakteri atau hama yang mengganggu pertumbuhan aglonema. Dan yang kedua, yang pastinya cara kita penyiraman. Penyiraman yang baik itu dengan cara siram sampai kocor. Dan apabila dengan bahan media tanam kita yang saya sebutkan tadi itu berarti media tanam kita sudah poros, maka kita lakukan penyiraman rutin. Kita jadwalkan sekitar 4 hari sekali kita siram sampai kocor. Karena apabila kita melakukan penyiraman dengan sedikit air, itu artinya si aglonema juga akan kekurangan air. Maka banyak aglonema yang disiram dengan sedikit air itu memang tumbuh, tapi pertumbuhannya lambat atau bisa dikatakan agak kecil, tidak bisa berdaun lebar. Jadi buat sahabat-sahabat semua, rubah cara penyiraman teman-teman semua, siram sampai kocor karena di aglonema pun membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Dan yang selanjutnya, ketika kita sudah menentukan media tanam yang baik, kita sudah melakukan penyiraman yang benar, pastinya harus ada juga kita melakukan pencegahan dari serangan bakteri dan hama, yaitu dengan cara melakukan penyemprotan. Penyemprotan di sini bisa kita menggunakan fungisida maupun insektisida. Dalam artinya insektisidanya harus yang bagus atau baik untuk tumbuhan berbatang lunak seperti aglonema. Itu juga kita lakukan rutin. Ketika kita menyemprotkan, bisa kita lakukan jadwal rutin sekitar 2 minggu sekali. Kita semprot seluruh daunnya, batangnya, dan juga bisa kena ke media tanamnya supaya semuanya bebas dari bakteri atau hama pengganggu. Setelah pencegahan bakteri dengan kita menyemprotkan anti hama atau fungisida, juga adanya perawatan juga. Artinya kita harus menjaga unsur hara di media tanam itu juga tetap stabil dengan cara kita melakukan pemberian pupuk, bisa sejenis osmokot atau pupuk lambat larut. Kita boleh beri ke media tanamnya sekitar 2 atau 3 bulan sekali. Juga kita lakukan penyemprotan rutin menggunakan vitamin B1. Kita jadwalkan juga sekitar 2 minggu sekali. Kita semprot ke seluruh daun dan seluruh batang aglonema. Itu supaya pertumbuhannya tetap sehat dan kebutuhan nutrisi di media tanam juga tetap stabil unsur haranya. Maka dengan begitu pertumbuhan aglonema akan cepat lebih besar, lebih berdaun lebar, dan tunas-tunas baru pun akan cepat tumbuh.
Setelah kita sudah memberi pupuk, sudah melakukan penyemprotan, sudah media tanamnya lengkap dengan baik, selanjutnya kita juga harus bijak menempatkan aglonema kita. Aglonema untuk bertumbuh atau untuk melakukan metabolisme dia memerlukan sinar matahari. Jadi letakkan aglonema semuanya di tempat yang terkena sinar matahari dan juga di tempat yang terbuka atau sirkulasi udaranya juga cukup. Kalaupun teman-teman mungkin dia di tempat yang tertutup, mungkin teman-teman bisa menambahkan dengan menggunakan pemasang seperti kipas angin dan sejenisnya. Apabila teman-teman meletakkan aglonema teman-teman itu di lokasi yang mungkin sinar mataharinya sedikit, bahkan banyak yang menempatkan mungkin di dalam rumah, maka pertumbuhannya akan sangat lambat. Bahkan kelihatan aglonema pun tidak kelihatan fresh atau tidak terlihat segar. Itu karena dia tidak banyak mendapat sinar matahari untuk menyerap makanan atau sari-sari nutrisi yang ada di media tanam. Maka nutrisi yang diserap pun tidak sesuai atau tidak mencukupi untuk kebutuhan aglonema tersebut. Setelah semua sudah kita lakukan, aglonema kita sudah tumbuh subur, sehat, tapi harus waspada juga. Apalagi untuk aglonema yang sudah induk. Lakukan peremajaan bonggol untuk aglonema yang sudah induk. Artinya bonggol yang terbawah itu berarti termasuk bonggol yang sudah lama. Bonggol yang sudah tua itu akan rentan diserang oleh bakteri. Jadi silahkan dipotong, disesuaikan ukurannya, tetap di atasnya membawa akar yang cukup untuk pertumbuhannya, dan bonggol bawah itu yang kita potong bisa kita tanam, dan mudah-mudahan dengan cara begitu juga kita bisa dapat memperbanyak aglonema kita, karena di bonggol itu kemungkinan besar masih ada tunas-tunas yang akan tumbuh. Dan yang terakhir juga jangan lupa teman-teman, penggantian media tanam lakukan rutin 6 bulan sekali supaya menghindari ketinggian zat asam yang ada terkandung di media tanam. Sekian dulu tip dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di tip berikutnya. Salam aglonema.